Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, dengan harapan semoga kita semua sehat walafiat dan sukses dalam melaksanakan amanah kita pada hari ini. Sahabat semua, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara, yaitu tentang satu pekan menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo. Saya mencoba mencatat paling tidak 7 catatan kritis saya selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo ini. Tujuan saya menyampaikan catatan kritis saya ini tentu dengan tujuan, dengan harapan Pak Prabowo bisa mendengar dan bisa memperbaiki untuk periode tahun-tahun berikutnya. Yang pertama menjadi catatan khusus saya adalah di bidang penegakan hukum. Prabowo sudah memberikan secerca harapan untuk penegakan hukum. Ini terlihat dari diberikannya abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada pidana-pidana yang berbau politik, narapidana berbau politik, seperti Sekjen PDIP Hasto. Namun di sisi lain, penegakan hukum masih jauh dari harapan. Misalnya, bagaimana penegakan hukum tentang kasus-kasus pagar laut di Banten, kemudian kasus-kasus masyarakat yang diintimidasi di dalam beberapa tambang-tambang seperti di Papua, di Nusa Tenggara, di Sulawesi dan segala macam. Jadi di bidang hukum catatan khusus kita adalah penegakan hukum baru secerca harapan, tetapi masih banyak PR ke depan yang harus dibenahi oleh Prabowo. Di bidang ekonomi saya melihat pertumbuhan ekonomi kita masih stagnan. Nah, ini kita lihat bagaimana masyarakat kita, angka kemiskinan yang ada di Indonesia itu menurut laporan Badan Pusat Statistik itu 8,47% atau 28,93 juta orang. Itu angka yang dipakai oleh BPS. Sementara bila kita merujuk kepada laporan World Bank, itu ternyata orang Indonesia itu miskin adalah 194,7 juta jiwa atau lebih kurang 68,3%. Ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi Indonesia sangat mengkhawatirkan. Di sisi politik, saya mencatat adalah Prabowo sangat ragu, bimbang dalam mengambil kebijakan di bidang politik. Nah, sehingga menimbulkan kerisauan masyarakat, apakah Prabowo ini masih di bawah kendali, masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Nah, sehingga politik kita di Indonesia dalam catatan saya masih bersifat stagnan, belum ada kemajuan berarti selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo ini. Kemudian di bidang demokrasi misalnya, yang terutama adalah partisipasi masyarakat. Pemerintah hari ini masih melihat partisipasi masyarakat itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Bahkan apabila masyarakat menyuarakan partisipasinya melalui demonstrasi, melalui seminar-seminar, masih saja dianggap sebagai suatu perlawanan dari masyarakat. Sebetulnya dalam demokrasi itu adalah hal yang biasa, dan itu salah satu indikator dalam indeks demokrasi itulah tingginya tingkat partisipasi politik. Jadi Pak Prabowo, pemerintahan Anda 1 tahun menjelang 1 tahun 1 pekan ini adalah ternyata partisipasi politik masyarakat masih banyak yang dihalang-halangi oleh pihak penegak hukum. Kemudian kebebasan pers, di mana kita tahu media-media mainstream itu sangat dikawal oleh negara. Ini kalau kita perhatikan pada era sebelum tahun 90-an, inilah ciri-ciri negara yang belum demokrasi. Nah, kemudian rakyat, kebebasan rakyat dalam berserikat, kebebasan rakyat dalam beribadah masih terdapat gangguan di sana sini.
Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, poin berikutnya yang tercatat oleh saya, yang perlu saya catat secara kritis Pak Prabowo ini, adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat tajam antara satu menteri dengan menteri lain. Ini kita lihat akhir-akhir ini kebijakan Menteri Keuangan, lalu kebijakan Menteri Keuangan ini dibantah dan dilawan oleh beberapa menteri seperti Bahlil, seperti Luhut bin Sarpanjaitan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di dalam kabinet Prabowo itu muncul pertanyaan masyarakat, apa yang terjadi dalam lingkungan kabinet Prabowo ini. Nah, kemudian yang tercatat oleh saya adalah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Semakin hari semakin masyarakat mendapat informasi yang diduga sangat valid ya terhadap keabsahan ijazah S1 yang diusung oleh Jokowi dan kemudian ijazahnya Gibran yang sangat-sangat diragukan keabsahannya. Nah, sementara di sisi lain kelompok-kelompok pendukung Jokowi mendesak Prabowo untuk turun tangan. Nah, seakan-akan Prabowo itu ditekan oleh kelompok pendukung Jokowi. Termasuk polisi pun ditekan oleh kelompok pendukung Jokowi agar segera mempidanakan kelompok-kelompok Roy Suryo, Tifa, Rismon yang dianggap oleh mereka teroris. Sebetulnya siapa yang teroris itu? Jadi Pak Prabowo, beberapa catatan kritis saya 1 pekan sebelum 1 tahun Pak Prabowo memimpin negara Republik Indonesia ini, yang terakhir sekali saya catat adalah wakil presiden yang bernama Gibran itu tidak ada memberikan kontribusi sedikit pun di dalam roda pemerintahan Pak Prabowo ini. Oleh karena itu segera ditinjau ulang saran usul dari masyarakat sipil Pak Prabowo untuk segera meninjau ulang kalau dapat mengganti wakil presiden itu secara legal, secara formal dan sesuai dengan hukum dan konstitusi kita. Demikian catatan saya 1 pekan sebelum 1 tahun pemerintahan Prabowo, dan sekali lagi saya garis bawahi bahwa wakil presiden Gibran tidak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pemerintahan Prabowo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.